Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Liris Bintari dengan NIM 3 akhir 136. Yang kedua ada Zini Juniawati dengan NIM 3 akhir 209. Yang terakhir ada Sandika Fareza Nurputra dengan NIM 3 akhir 202. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Teori Struktur, Biaya Modal, dan Penerapan Kebijakan Dividen pada Sumber Dana Syariah dengan dosen pengampu Ibu Siti Sunaidah, SHI, SPD, MM. Bab yang pertama yaitu konsep dasar struktur modal. Yang pertama, pengertian struktur modal. Struktur modal sebagai pembiayaan permanen terdiri atas utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Struktur modal yaitu capital structure in the make of long-term debt and equity maintained by the firm. Dari hal itu, diketahui bahwa struktur modal perusahaan menggambarkan perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu komponen struktur modal, utang jangka panjang. Jumlah utang di dalam neraca menunjukkan besarnya modal pinjaman yang digunakan dalam operasi perusahaan. Modal pinjaman ini dapat berupa utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Tetapi pada umumnya pinjaman jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan dengan utang jangka pendek. Menurut Sunjata dan Berlian 2003, utang jangka panjang merupakan salah satu dari bentuk pembiayaan jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun, biasanya 5-20 tahun. Utang jangka panjang terdiri atas utang hipotek dan obligasi. Yang kedua yaitu modal sendiri. Modal sendiri atau equity capital adalah dana jangka panjang perusahaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham yang terdiri atas berbagai jenis saham atau saham preferen dan saham biasa, serta laba ditahan. Pendanaan dengan modal sendiri akan menimbulkan opportunity cost. Keuntungan dari memiliki saham perusahaan bagi pemilik adalah kontrol terhadap perusahaan. Ada dua sumber utama dari modal sendiri, yaitu modal saham preferen dan modal saham biasa.
Yang ketiga, keputusan pendanaan struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber dana permanen yang digunakan perusahaan dengan cara yang akan memaksimumkan harga saham perusahaan. Sebaliknya, tujuan ini biasa dipandang sebagai pencarian terhadap paduan dana yang akan meminimumkan campuran biaya modal perusahaan. Faktor-faktor yang menentukan pemilihan struktur modal. Yang pertama, lokasi distribusi keuntungan, yaitu seberapa besar nilai yang diharapkan dari keuntungan perusahaan, semakin kecil kemungkinan mendapatkan kerugian. Yang kedua, stabilitas penjualan dan keuntungan, yaitu semakin stabil keuntungan, berarti semakin kecil pinjaman karena bertambah besarnya kemungkinan perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban tetapnya. Yang ketiga, kebijakan dividen. Semakin tinggi tingkat leveragenya, semakin besar kemungkinan perusahaan tidak bisa membayar dividen dalam jumlah yang telah ditetapkan. Yang keempat, resiko kebangkrutan. Pada pasar yang kurang sempurna dan tidak diperhitungkan biaya kebangkrutan, pada saat perusahaan mengalami kebangkrutan akan menyebabkan aktiva dijual di bawah nilai ekonomis. Yang kelima yaitu struktur aktiva. Aktiva dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman utang dalam jumlah yang besar. Yang terakhir yaitu tingkat pertumbuhan. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat wajib mengandalkan modal eksternal dalam bentuk obligasi daripada saham yang memiliki biaya pengembangan yang tinggi. Selanjutnya yaitu teori struktur modal. Struktur modal merupakan proporsi atau bauran dari penggunaan modal sendiri dan utang dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Terkait dengan struktur modal ada beberapa teori. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller atau MM. Yang ketiga, teori trade-off dalam struktur modal. Yang keempat, teori pecking order. Yang kelima, teori asimetri dan signaling. Yang keenam, teori keanggenan atau agency approach.
Selanjutnya, biaya modal atau cost of capital. Pengertian biaya modal atau cost of capital didefinisikan sebagai tingkat pengembalian atau rate of return berdasarkan nilai pasar dari suatu korporasi yang dilihat dari saham yang beredar atau price of the firm stock. Yang kedua, menghitung biaya modal. Beberapa elemen dari modal merupakan komponen biaya yang dapat diidentifikasi melalui yang pertama, KI atau biaya utang sebelum dikenakan pajak. Yang kedua ada KD. KI 1 mente sama dengan biaya utang setelah pajak. Yang ketiga, KP atau biaya saham preferensi. Yang keempat, KS, biaya untuk menghasilkan laba ditahan. Yang kelima, KC atau biaya untuk pendanaan dari luar korporasi. Yang keenam, KO atau biaya modal total korporasi atau Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Selanjutnya, rata-rata tertimbang biaya modal atau Weighted Average Cost of Capital. Biaya keseluruhan dari permodalan korporasi adalah rata-rata tertimbang dari setiap biaya modal dengan menimbang proporsi dari setiap tipe penggunaan modal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, KO, persentase total capital struktur dikali cost of capital dari setiap sumber setiap modal. Yang kedua, KO, WD dikali KD ditambah WP dikali KP ditambah WE dikali KE ditambah WS dikali KS, di mana WD ialah persentase capital supplied by debt, WP ialah persentase capital supplied by preferred stock, WE ialah capital supplied by external equity, WS ialah capital supplied by retained earning atau internal equity. Berdasarkan hitungan masing-masing biaya modal hutang, modal saham biasa, dan modal saham preferen, langkah selanjutnya dapat ditentukan rata-rata tertimbang biaya modal. Dapat diilustrasikan dalam hitungan berikut. Untuk selanjutnya ada tabel biaya modal atau cost of capital. Ada proporsi, proportion, jumlah, dan proposal. Untuk yang pertama, proporsi debit. Jumlah 30 juta, proposal 30%. Kemudian preferred stock, jumlah 10 juta, proposal 10%. Yang ketiga, common stock equity, jumlah 60 juta, proposal 60%. Jumlah dari ketiganya 100 juta, proposalnya genap 100%. Kemudian utang, biaya modal. Saham preferen 4,5%, biaya modal sendiri 8,0%. Berdasarkan data di atas dapat ditentukan WACOC-nya 12,0%. Jenis surat berharga kosong. Utang 30%, jumlah 4,5%, proposal 1,35%. Saham preferen proportion 10%, jumlah 8,0%, proposalnya 0,80%. Modal saham biasa, proporsinya 60%, jumlah 12,0%, proposalnya 7,20%. Biaya modal rata-rata tertimbang 9,35%. Hasil dari penjumlahan dari 1,35% ditambah 0,80% ditambah 7,20%. Selanjutnya ada konsep kebijakan dividen syariah. Yang pertama, A. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi pada masa yang akan datang. Kebijakan dividen bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan atau earning antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen atau digunakan perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut harus ditahan di perusahaan. B. Dividen dalam perspektif syariah. Kerjasama dalam bentuk syirkah amwal dikenal dengan syirkah musahamah. Syirkah musahamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Pertanggungjawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
Selanjutnya, penerapan kebijakan dividen pada sumber dana syariah. 1. Konsep kebijakan dividen syariah. C. Teori dividen tidak relevan. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen suatu perusahaan tidak mempunyai pengaruh baik terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Modigliani Miller atau MM berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh earning power dari aset perusahaan. Dengan demikian, nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi. Sementara terkait keputusan laba yang diperoleh itu dibagikan dalam bentuk dividen atau akan ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi hal terpenting dari teori ini yaitu pengaruh pembayaran dividen terhadap kemakmuran pemegang saham yang akan diimbangi dengan jumlah yang sama dengan cara pembelanjaan atau pemenuhan yang lain. Dua, bentuk kebijakan dividen. Beberapa bentuk kebijakan dividen antara lain sebagai berikut. 1. Kebijakan pemberian dividen stabil. Kebijakan pemberian dividen stabil ini artinya dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan itu berfluktuasi. 2. Kebijakan dividen yang meningkat. Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. 3. Kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Jadi semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar dividen yang dibayarkan. Demikian pula sebaliknya, jika laba kecil, dividen yang dibayarkan juga kecil. Dasar yang digunakan sering disebut dengan dividend payout ratio atau DPR. Selanjutnya, 3 faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, kebutuhan dana bagi perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan, semakin kecil kemampuan untuk membayar dividennya. Penghasilan perusahaan akan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dananya, semua proyek investasi yang menguntungkan dan sisanya untuk pembayaran dividen. Yang kedua, likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen karena dividen merupakan arus kas keluar. Semakin besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang ketiga, kemampuan untuk meminjam. Apabila perusahaan punya kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, ia juga memiliki fleksibilitas keuangan yang tinggi, sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Jika perusahaan memerlukan pendanaan melalui utang, manajemen tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap likuiditas perusahaan.
Yang keempat yaitu ada implikasi hubungan struktur modal dan kebijakan dividen. Pasar modal merupakan salah satu wahana yang dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi dana, baik dari dalam maupun luar negeri. Kehadiran pasar modal memperbanyak pilihan sumber dana, khususnya dana jangka panjang bagi perusahaan. Hal ini berarti keputusan pembelanjaan dapat menjadi semakin bervariasi. Kehadiran Bursa Efek sebagai lembaga penunjang pasar modal telah ikut berperan serta dalam menunjang perkembangan perusahaan yang ada di suatu negara. Melalui Bursa Efek, perusahaan dimungkinkan untuk mencari alternatif penghimpunan dana selain melalui perbankan. Perusahaan yang akan melakukan ekspansi dapat mendapatkan dana tidak hanya dalam bentuk kredit perbankan, tetapi juga dalam bentuk equity atau modal sendiri. Melalui Bursa Efek memungkinkan suatu perusahaan untuk menerbitkan sekuritas berupa saham. Setiap perusahaan yang menerbitkan saham secara umum bertujuan untuk meningkatkan harga atau nilai sahamnya guna memaksimalkan kekayaan atau kemakmuran para pemegang sahamnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu dampak kebijakan struktur modal dan kebijakan dividen terhadap harga pasar saham syariah. Dampak kebijakan struktur modal dan kebijakan dividen terhadap harga pasar saham merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena kebijakan struktur modal dan kebijakan dividen ini menyangkut keputusan finansial yang sering dilakukan oleh setiap perusahaan dan melalui keputusan inilah nilai perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap harga pasar saham perusahaan tersebut. Bank syariah perusahaan finansial sebagai salah satu sektor usaha di suatu negara sangat perlu mengevaluasi keputusan untuk memaksimalkan nilai sahamnya. Hal ini karena perusahaan sektor finansial yang telah mencatatkan di Bursa Efek dan telah menghimpun dananya dengan menerbitkan saham dan perusahaan lainnya merupakan investasi jangka panjang yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Selanjutnya di sini disajikan dalil tentang Bank Syariah pada Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amanna ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minu wa aksaruhumul fasikun yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia dengan syarat sanggup menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Alkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.